Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian tindakan kelas disusun oleh Ahmad Rifai, NIM 1181070026, Prodi PGSD, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Kompetensi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menjelaskan hakikat PTK. 2. Menjelaskan tahap-tahap PTK. 3. Menjelaskan 4 jenis penelitian tindakan berdasarkan teknik atau strategi yang digunakan. Pengertian penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan intervensi praktik dunia nyata yang ditujukan untuk meningkatkan situasi praktis. Penelitian tindakan atau PT adalah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif oleh partisipan dalam ilmu sosial dan pendidik untuk memperbaiki pemahaman dan pelaksanaan pekerjaan sendiri, serta kondisi dan juga membawa dampak pada lingkungan sekitarnya. Pengertian PTK, penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan yang secara sengaja memunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. Tindakan yang secara sengaja dimunculkan tersebut diberikan oleh guru atau berdasarkan arahan guru yang kemudian dilakukan oleh siswa. Karakteristik PTK. PTK merupakan prosedur penelitian di kelas yang dirancang untuk menanggulangi masalah nyata yang dialami guru berkaitan dengan siswa di kelas itu. Ini berarti bahwa rancangan penelitian diterapkan sepenuhnya di kelas itu, termaksud pengumpulan data, analisis, penafsiran, pemaknaan, perolehan temuan, dan penerapan temuan. Semua dilakukan di kelas dan dirasakan oleh kelas itu. 2. Metode PTK diterapkan secara kontekstual, dalam arti bahwa variabel-variabel yang ditelaah selalu berkaitan dengan keadaan kelas itu sendiri. Dengan demikian, temuan hanya berlaku untuk kelas itu sendiri dan tidak dapat digeneralisasi untuk kelas yang lain. Temuan PTK hendaknya selalu diterapkan segera dan telaah menjadi efektivitasnya dalam kaitannya dengan keadaan dan suasana kelas itu. Karakteristik PTK lanjutan. Tiga, PTK terarah pada suatu perbaikan atau meningkatkan kualitas pembelajaran, dalam arti bahwa hasil atau temuan PTK itu adalah pada diri guru telah terjadi perubahan, perbaikan, atau peningkatan sikap dan perbuatan. PTK akan lebih berhasil jika ada kerjasama antara guru-guru di sekolah, sehingga mereka dapat sharing permasalahan, dan apabila penelitian telah dilakukan, selalu diadakan pembahasan perencanaan tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, PTK itu bersifat kolaborasi dan kooperatif. 4. PTK bersifat luas dan mudah diadaptasi. Dengan demikian, maka cocok dengan
maka cocok digunakan dalam rangka pembaharuan dalam kegiatan kelas. Hal ini juga memungkinkan diterapkannya suatu hasil studi dengan segera dan penelaah kembali secara berkesinambungan. 5. PTK banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung atas refleksi dari penelitian pada saat rencana terhadap setiap tahap merupakan tindakan lanjut tahap selanjutnya. 6. PTK sedikitnya ada kesamaan dengan penelitian eksperimen dalam hal percobaan tindakan yang segera dilakukan dan ditelaah kembali efektivitasnya. Tetapi PTK tidak secara ketat memperdulikan pengendalian variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penelaah. Oleh karena kaidah-kaidah dasar penelitian ilmiah dapat dipertahankan, temuan dan pengambilan data, perolehan informasi, upaya untuk membangun pola tindakan, rekomendasi, dan lain-lain, maka PTK tetap merupakan proses ilmiah. 7. PTK bersifat situasional dan spesifik, yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk studi khusus. Subjek penelitian sifatnya terbatas, tidak representatif untuk merumuskan atau generalisasi. Penggunaan metode statistik terbatas pada pendekatan deskriptif tanpa inferensi. Prinsip PTK. Menurut Hopkins tahun 1993, terdapat 6 prinsip penelitian tindakan kelas. 1. PTK yang dilakukan tidak mengganggu komitmennya sebagai pengajar. 2. Teknik pengumpulan data tidak menuntut waktu dan cara yang berlebihan. 3. Metodologi yang digunakan hendaknya dapat mempertanggungjawabkan reliabilitasnya. 6. Masalah yang terungkap adalah masalah yang benar-benar membuat guru risau. 5. Pelaksanaan PTK seyogyanya mengindahkan tata krama kehidupan berorganisasi. 6. Permasalahan yang hendaknya dicari solusinya lewat PTK hendaknya tidak terbatas hanya pada konteks kelas atau mata pelajaran tertentu, tetapi tetap mempertimbangkan perspektif sekolah secara keseluruhan. Jenis PTK. 1. Jenis diagnostik. Maksudnya penelitian dilakukan untuk menuntun penelitian ke arah suatu tindakan karena suatu masalah yang terjadi. Misalnya, ada konflik antar siswa di kelas, adanya pertengkaran antar siswa dan sejenisnya. Yang kedua, jenis partisipan. Maksudnya penelitian dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dari awal sampai akhir proses. 3. Jenis empirik. Maksud penelitian dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas. Jadi dalam penelitian jenis ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan di kelas. 4. Jenis eksperimental. Maksud penelitian dilakukan sebagai upaya penerapan berbagai teknik,
metode atau strategi dalam pembelajaran secara efektif dan efisien. Tahapan PTK, tahap 1. Perencanaan tindakan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana tindakan dilakukan. 2. Pelaksanaan tindakan. Implementasi dari rencana tindakan. 3. Pengamatan terhadap tindakan kegiatan yang dilakukan oleh pengamatan. 4. Refleksi terhadap tindakan. Kegiatan mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Siklus PTK. Siklus 1 diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. Siklus 2 diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tujuan PTK. 1. Meningkatkan mutu isi masukan proses serta hasil tindakan dan pembelajaran di sekolah. 2. Membantu guru dan tenaga pendidik lainnya mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. 3. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga pendidikan. 4. Menumbuhkan kebanggaan. Kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Manfaat PTK. 1. Membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. 2. Meningkatkan rasa percaya diri guru sehingga secara keilmuan menjadi lebih berani mengambil prakarsa yang dapat memberikan manfaat perbaikan. 3. Memungkinkan guru aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 4. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. 5. Inovasi pendidik yang berawal upaya guru memperbaiki pembelajaran. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.